kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih untuk KF yang sudah membimbing doanya. Sekarang Ibu akan cek absensi yang tidak hadir. Siapa nih? Darah sakit ya? Oh, ya, terus siapa lagi? Dio sakit. Dio sakit, terus siapa lagi? Kaila sakit. Terus? Sini izin. Oh iya, berarti ada 4 orang yang tidak hadir ya. Yang pertama itu ada yang sakit dan ada juga yang izin. Untuk yang sakit semoga lekas sembuh. Semoga lekas sembuh dan bisa bertemu kembali bersama kita berkumpul di sini dalam pembelajaran berikutnya. Nah, pada materi yang telah lalu ya, pada materi yang telah lalu masih ingat tidak kita belajar tentang apa? Masih. Tentang apa? Membahas pengertian berita. Membahas pengertian berita. Apakah ada yang ingat apa itu berita? Ya? Teks berita biasanya disajikan dalam bentuk lisan dan tulisan. Teks berita biasanya disajikan dalam bentuk lisan dan tulisan. Ada lagi? Teks berita adalah teks yang berisi mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang faktual dan aktual. Nah, kata Chelsea, teks berita itu teks yang berisi tentang peristiwa atau kejadian yang aktual dan faktual. Semuanya itu jawabannya betul, ya. Semua jawaban betul. Nah, di sini untuk memulai pembelajaran ke materi selanjutnya, Ibu akan memaparkan dulu apa sih tujuan kita untuk belajar berita ini bila dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Tentunya ada yang suka melihat berita tidak? Ada. Ada ya? Sekalian suka lihat berita di mana? Di televisi. Bisa di mana lagi? Radio. Di radio atau sekarang di gawai ya. Ada di gawai. Terus bisa membaca di koran. Berarti intinya kalian bisa melihat berita itu di televisi, di radio, dan di koran. Artinya ada 3 media yang kalian gunakan. Ada media audio, ada media visual, dan ada media audio visual. Sampai sini paham? Jawabannya sudah loyo. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video yang berisi berita. Informasi selanjutnya pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan Kuningan di Kuningan, Jawa Barat. Bendungan dapat mensuplai air lahan pertanian untuk 3 kabupaten. Kalau sudah jelas, Ibu mau bertanya. Kan di sini kita akan membahas unsur-unsur berita. Sudah dibaca bukunya? Sudah. Unsur berita itu meliputi apa? 5W plus 1H. Tapi sebelum ke unsur-unsur, Ibu akan menerangkan dulu ciri-ciri beritanya, kan? Nanti berkaitan dengan unsur-unsurnya. Ciri-ciri berita itu yang pertama, berita harus bersifat objektif dan aktual dan faktual. Ya, betul tidak? Betul ya. Artinya sudah paham sampai sini? Faktual itu apa ya? Ada yang ditanyakan? Nah, akhirnya bertanya apa yang disebut dengan aktual atau faktual. Aktual atau faktual, ada yang bisa menjelaskan? Nah, ternyata belum bisa membaca. Aktual itu terjadinya harus yang terbaru, dan faktual itu berupa fakta. Paham? Yang berikutnya, berita itu harus menggunakan bahasa yang padat dan jelas, efektif. Tahu bahasa padat, jelas, dan efektif? Tahu? Tahu? Ya, apa? Apa itu bahasa sederhana pada penjelasan? Apa itu
bahasa sederhana, padat, dan jelas. Bahasa sederhana, padat, dan jelas itu bahasanya tidak bertele-tele. Artinya kalau menyampaikan berita, kalau kita membuat berita itu bahasanya harus jelas, singkat, padat. Seperti itu. Paham? Nah, yang berikutnya, berita itu harus sesuai dengan fakta. Tahu fakta? Tidak. Ya Kak, ya Kak? Apa yang dimaksud dengan fakta? Fakta, apa yang dimaksud dengan fakta? Ada yang tahu? Fakta itu kenyataan yang benar-benar terjadi. Artinya kalau diberitakan nggak boleh berita yang bohong, harus berita yang benar-benar terjadi. Kalau misalnya mau membuat berita, saya mah mau membuat berita, tapi dia dipikir dulu, mau dipikir dulu ya. Tapi itu nggak ada kenyataannya, hanya karangan kita, berarti itu bukan berita, ya kan? Berita itu membutuhkan sebuah fakta yang benar-benar terjadi. Yang berikutnya ada apa lagi? Cirinya? Waktu dan tempat terjadinya peristiwa harus jelas. Jadi intinya di mana peristiwa itu terjadi, ya kan? Di daerah mana, harus ada tempatnya, gitu kan? Ya. Nah, yang berikutnya ada apa lagi? Sumber datanya harus valid. Valid itu apa? Dapat dipercaya, ya. Artinya yang terjadi ketika berita itu harus tadi yang seperti Ibu sebutkan, harus yang betul-betul terjadi. Terus ada lagi? Nah, membuat unsur-unsur teks berita yang 5W plus 1H. Nah, untuk itu Ibu sudah merangkumnya. Ibu akan presentasikan ya. Ibu akan presentasikan. Ini presentasinya. Unsur berita untuk yang pertama itu ada unsur word. Ya, kalau dalam bahasa Inggris word. Kenapa Ibu rangkum seperti ini? Untuk memudahkan kalian mengingat. Word itu apa? Apa yang terjadi? Paham? Apa yang terjadi di sekitar kita? Ya, misalnya tadi pagi ada kejadian seorang siswa SMP 2 Cimahi mengalami kecelakaan yang akan menyeberang jalan. Itu unsur what, ya. Terus yang berikutnya ada unsur who, ya. Unsur who. Who itu digunakan untuk menanyakan subjek. Subjek bukan hanya orang, bisa juga misalnya binatang. Kalau sudah dibentuk, Ibu sudah balikan KPD tadi, ya. Tadi kan Ibu sudah balikan ya, lembar kerja. Apa sih yang harus dilakukan? Nah, sekarang kalian kerjakan. Nanti satu orang satu kelompok, kalian presentasikan. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ya? Tidak. Sok diskusikan. Ibu kasih waktu 5 menit. Satu. Presentasikan hasilnya. Dan hasil diskusi dari kelompok 1. Unsur what, apa yang terjadi? Peresmian Bendungan Kuningan, Jawa Barat. Unsur who, siapa yang meresmikan? Bapak Presiden Joko Widodo. Unsur when, kapan? Pada hari Selasa 31 Agustus 2021. Unsur where, di mana? Di Kuningan, Jawa Barat. Unsur why, mengapa? Karena untuk memenuhi suplai kebutuhan air untuk lahan pertanian di wilayah Kuningan, Cirebon, dan Brebes. Unsur how, bagaimana? Pada awalnya, lahan pertanian di 3 kabupaten yaitu Kuningan, Cirebon, dan Brebes membutuhkan air. Kemudian pemerintah membangun bendungan di Kuningan, Jawa Barat dalam kurun waktu 7 tahun. Sekarang presentasi untuk kelompok yang
Unsur U, siapa yang meresmikan Bapak Presiden Joko Widodo? Unsur W, kapan? Pada hari Selasa 31 Agustus. Unsur W, di mana? Di Kuningan, Jawa Barat. Unsur Y, mengapa? Karena untuk memenuhi suplai kebutuhan air untuk lahan pertanian di 3 wilayah. Unsur H, bagaimana? Pada awalnya lahan pertanian di 3 kabupaten yaitu Kuningan, Cirebon, dan Brebes membutuhkan air. Kemudian pemerintah membangun bendungan di Kuningan, Jawa Barat dalam kurun waktu 7 tahun. Setelah pembuatan bendungan selesai pada tanggal 31 Agustus 2021, Presiden Jokowi meresmikan bendungan tersebut. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok support. Apa yang terjadi? Kelompok 1 menjawab, peresmian bendungan Kuningan, Jawa Barat. Betul. Nah, yang keduanya, Bu, siapa yang meresmikan? Yang meresmikannya adalah Bapak Presiden Joko Widodo. Yang ketiganya ada unsur when. When itu apa? Kapan? Kelompok pertama menjawab when-nya yaitu pada hari Selasa tanggal betul ya? 31 Agustus. Unsur when-nya itu di mana? Di Kuningan. Yang berikutnya unsur lainnya tadi apa? Karena untuk memenuhi suplai kebutuhan air untuk lahan pertanian di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Unsur how-nya adalah pada awalnya lahan pertanian di 3 kabupaten Kuningan, Cirebon, dan Brebes membutuhkan air. Kemudian pemerintah membangun bendungan di Kuningan, Jawa Barat dalam kurun waktu 7 tahun. Itu kesimpulan. Ya, maju sini ke depan. Sudah ada ya? So. Kesimpulan materi tentang unsur berita adalah peresmian bendungan Kuningan, Jawa Barat yang diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada hari Selasa 31 Agustus 2021 di Kuningan, Jawa Barat. Pembangunan bendungan dibutuhkan karena untuk memenuhi suplai kebutuhan air untuk lahan pertanian di 3 wilayah. Pada awalnya lahan pertanian di 3 kabupaten yaitu Kuningan, Cirebon, dan Brebes membutuhkan air. Kemudian pemerintah membangun bendungan di Kuningan, Jawa Barat dalam kurun waktu 7 tahun. Setelah pembuatan bendungan selesai pada 31 Agustus 2021, Presiden Jokowi meresmikan bendungan tersebut. Pembangunan bendungan itu dibutuhkan biaya sebanyak 513 miliar untuk mensuplai 3.000 hektar sawah. Nah, itu kesimpulannya, tepuk tangan. Teman saya ada satu ini. Nah, alhamdulillah ya, sudah disimpulkan hasil unsur-unsur berita yang kita lakukan di pertemuan sekarang ini. Kalian sudah paham, kalian sudah bisa untuk menyimpulkan unsur-unsur beritanya. Ya, di pertemuan yang akan datang kita itu harus berita apa yang terjadi, ya kan? Paham? Paham? Kalau paham, alhamdulillah. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum ditutup, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada, cukup? Paham ya? Nanti untuk LKL berikutnya itu akan share melalui gawai. Kalian tinggal lihat di sana apa yang harus kalian lakukan. Nah, kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin untuk pertemuan kita sekarang dicukupkan ya. Sampai di sini, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Nah, barangkali ada yang nanti, Ibu, ini saya belum paham, boleh ditanyakan melalui gawai. KBD-nya pun sudah Ibu sebarkan